Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Karif dari kelas IF 4609 dengan NIM 13012200030. Di sini saya akan menjelaskan tugas TLO2 kalkulus lanjut. Untuk nomor 1, soalnya adalah barisan AN N sama dengan 1 menuju hingga dengan AN N kuadrat plus N kuadrat plus E pangkat min N per N faktorial. Untuk menyelesaikannya, di sini kita gunakan limit. Di sini kita tulis limit N menuju hingga, dan kita tulis lagi AN-nya N kuadrat plus E pangkat N per N kuadrat. Setelah itu kita pisahkan kedua bilangan ini, limit ini menjadi dua limit. Limit mendekati hingga N kuadrat per N faktorial ditambah limit N mendekati hingga E pangkat min N per N faktorial. Setelah itu, angka selanjutnya adalah kita tulis ulang limit N mendekati hingga, kita gunakan sifat faktorial N kuadrat per N min 1 N min 2 faktorial tambah limit N mendekati hingga. Nah, untuk di sini, untuk ini, karena di sini adalah E pangkat min N, maka kita bisa pindahkan E pangkat min N-nya ini ke bawah dan menghilangkan min di dalam pangkat E. Jadi 1 per E pangkat N faktorial. Lalu selanjutnya kita akan menghilangkan N kuadratnya ini. Maka kita keluarkan N yang ada di N-1 ini. Min 1 ini. N kali N N 1 min 1 per N kuadrat faktorial. Coba plus. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini kita ubah semuanya yang ada di sini, di mana E pangkat N dikali N faktorial menjadi hingga. Maka hasilnya adalah 1 per hingga, di mana 1 per hingga itu adalah 0. Maka limit yang kanan ini adalah 0. Lalu kita selesaikan limit yang kiri. Limit N mendekati hingga ini kita bisa coret. Nah, maka untuk ini hasilnya adalah 1 per N dikalikan N min 2 faktorial. Seperti ini. Nah, jika kita masukkan N ini jadi hingga, ini kan 1 per N atau 1 per hingga, di mana 1 per hingga adalah 0, maka di sini 1 per 1 min 0. Nah, di sini ada hingga dikurangi 2 faktorial. Maka hasilnya sama aja, hasilnya 1 per
tahingga. Nah, 1 per tahingga hasilnya adalah 0. Berarti kesimpulannya adalah barisan di atas atau barisan tersebut barisan di atas atau barisan tersebut barisan di atas adalah konvergen di 0. Lalu untuk nomor 1B, soalnya adalah deret sigma tahingga n sama dengan 1 AN, di mana AN adalah n pangkat 2 ditambah 2 pangkat n per n faktorial. Lalu bisa kita tuliskan sigma n sama dengan 1 menuju tahingga AN adalah n kuadrat plus 2 pangkat n per n faktorial. Kita bisa pecah jadi n kuadrat per n faktorial ditambah sigma tahingga n sama dengan 1 2 pangkat n per n faktorial seperti nomor 1. Dikarenakan 2 pangkat n adalah a pangkat n dan n faktorial adalah dan bawahnya adalah n faktorial, lalu maka kita gunakan dengan cara UHB, uji hasil bagi. Tapi kita selesaikan dulu yang kiri dulu. Kita selesaikan juga dengan UHB. Kita tuliskan dulu AN-nya. AN-nya adalah n kuadrat n faktorial. Lalu AN-nya adalah AN plus 1-nya adalah AN plus 1 adalah n plus 1 n plus 1 faktorial, atau bisa kita tuliskan menjadi n plus 1 kuadrat per n plus 1 kalikan n faktorial. Lalu kita cari rho-nya. Rho-nya adalah limit tahingga dari AN plus 1 per AN. Lalu kita masukkan AN plus 1-nya dan AN-nya menjadi limit n plus 1 kalikan n faktorial dibagi dengan AN, maka n faktorial dan n kuadrat. Di sini bisa kita coret n plus 1 sama n faktorial, maka hasilnya adalah n mendekati tahingga n plus 1 per n kuadrat. Bisa kita keluarkan di sini. Jadi n kuadrat satu per n plus 1 per n kuadrat per n kuadrat.
Di sini kita bisa coret n kuadrat ya. Kita tulis ulang jadi 1 per n plus 1 per n kuadrat. Lalu jika kita substitusikan tahingganya ke sini jadi 1 per tahingga dan 1 per tahingga, maka hasilnya adalah 0, dan ini juga 0. Maka 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, berarti ini konvergen. Untuk persamaan yang kiri. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kanan. Persamaan yang ini. Nah, untuk persamaan yang kedua, A-nya adalah 2 pangkat n per n faktorial. Lalu AN plus 1-nya adalah 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Atau kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat n dikali 2 per n plus 1 n faktorial. Lalu kita akan mencari rho-nya. Sama seperti tadi, limit n mendekati tahingga AN plus 1 AN sama dengan limit n mendekati tahingga 2 pangkat n dikali 2 n plus 1 n faktorial dibagi oleh AN nya, maka kita tuliskan jadi n faktorial per 2 per pangkat n. Di sini kita bisa coret 2 pangkat n faktorial, kita coret, maka hasilnya adalah limit n mendekati hingga 2 n plus 1. Kita masukkan di sini tahingganya, maka yang kita dapatkan adalah 0. Maka kesimpulannya adalah AN itu konvergen. Untuk nomor 2, soalnya adalah sigma n sama dengan 0 menuju tahingga x pangkat n, dan kita disuruh menentukan selang konvergenannya. Maka di sini kita gunakan solusi penyelesaian uji hasil bagi mutlak. Kita tulis dulu AN-nya. AN-nya adalah x pangkat n dan n, dan AN plus 1-nya adalah n plus 1 n plus 1 pangkat 3, atau bisa ditulis juga sebagai x pangkat n kali n per n plus 1 pangkat 3. Lalu kita cari rho-nya. Limit n mendekati tahingga mutlak dari AN plus 1 per AN. Kalau kita masukkan limit kita masukkan AN nya x pangkat n kali x per n plus 1 pangkat 3 dikalikan AN terbalik n pangkat 3 per x pangkat n. Di sini kita cari yang bisa coret yaitu x pangkat n -nya.
ini mutlak. Lalu kita keluarkan mutlak ya. Limit n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 2 pangkat 3 sorry. Hingga lalu selanjutnya limit n hingga bisa kita pecah ini n plus 1 pangkat 3 ya. Menjadi n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah 3n tambah 1 mutlak. Setelah itu kita keluarkan 3n nya agar bisa dicoret dengan pembilangnya. N pangkat 3 kita keluarkan n pangkat 3 jadi 1 tambah 3 per n plus 3 n kuadrat plus 1 per n. Nah, sini bisa kita coret n pangkat 3 nya. Lalu masih dalam limit hasilnya 1 per 1 ditambah 3 per n tambah 3 per n kuadrat tambah 1 per n pangkat 3. Jika kita masukkan ininya tahingganya ke n, maka hasilnya ini 0, ini 0, ini 0. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 1 per 1. Maka untuk ini hasilnya adalah tetap mutlak X. Nah, agar konvergen maka mutlak X ini harus kurang dari 1. X-nya harus kurang dari 1. Nah, bisa kita tulis jadi X-nya lebih dari min 1 tapi X-nya kurang dari 1. Lalu untuk selanjutnya kita coba bila X-nya ada di min 1. Kita ubah n jadi X pangkat n per n 3. Kita ubah n jadi min 1. N sama dengan 0 min 1 n per n pangkat 3. Nah, ini adalah bentuk deret ganti tanda. Nah, untuk menyelesaikan deret ganti tanda, kita bisa gunakan uji ganti tanda. Ini kita bisa uraikan ulang menjadi min 1 pangkat n dikalikan 1 per n pangkat 3. Ini adalah AN ya. Ini 1 per n pangkat 3. Nah, karena n adalah sama dengan
1 per N pangkat 3. Nah, AN plus 1-nya jadi 1 per N plus 1 pangkat 3. Lalu langkah selanjutnya kita harus mengecek syaratnya. Syarat pertama adalah untuk uji ganti tanda adalah AN per AN plus 1-nya harus lebih besar dari 1. Maka kita tulis ulang menjadi 1 per N pangkat 3 kali N plus 1 pangkat 3 per 1 sama dengan N plus 1 pangkat 3 per N 3 lebih dari 1. Nah, syarat ini membuat syarat 1 terpenuhi. Kenapa? Karena pembilangnya memiliki nilai lebih besar daripada penyebut. Lalu kita cek untuk syarat kedua ini terpenuhi. Nah, syarat kedua adalah limit N mendekati hingga dari AN harus sama dengan 0. Maka kita masukkan limit N mendekati hingga AN-nya adalah 1 per N pangkat 3. Jika kita masukkan hingga, maka adalah 1 per hingga pangkat 3. 1 per hingga pangkat 3 adalah 0. Maka kita bisa tuliskan sebagai 0. Kita tulis 1 per hingga sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan bahwa deret tersebut konvergen pada saat X 1. Koreksi, ini pada saat X min 1, bukan 1. Jadi pada saat X sama dengan min 1. Jadi deret konvergen pada saat X-nya sama dengan min 1. Lalu untuk langkah berikutnya kita harus cek bagaimana jika X-nya berada di 1. Kita tulis ulang sigma N sama dengan 0 menuju hingga, dimana AN-nya tadi adalah X AN-nya adalah X pangkat N per N pangkat 3. Kita tulis ulang saya di sini hingga N sama dengan 0. Nah, sini berarti 1 per N pangkat 3. Nah, karena ini adalah bentuk dari deret hyperharmonic, kita bisa lihat bahwa pangkat dari N adalah 3. Maka dari itu, jika pangkat P-nya lebih dari 1 untuk di deret hyperharmonic, nih untuk deret hyperharmonic, jika pangkat lebih dari 1, maka AN berarti bisa disimpulkan bahwa AN itu konvergen saat X-nya sama dengan 1.
sama dengan 1. Nah, maka bisa disimpulkan himpunan ke konvergenan deret HN adalah min 1,1, atau bisa ditulis X-nya lebih besar sama dengan 1, atau X-nya kurang dari sama dengan 1 gitu.